Ada suatu ketika sahabat Rasul bernama Abu Hurairah telungkup, Pak. Di masjid Abu Hurairah telungkup. Rasul tahu. Apakah kamu sakit perut wahai Abu Hurairah? Naam. Ya, kata Abu Hurairah. Arti saking sakit perutnya maka telungkup, napang. Ternyata Rasulullah SAW bersabda, "Qum fasalli fa inna sholata syifa." Kamu berdiri, kamu bangun, bangkit, sholat. Karena sholat itu adalah obat. Nah, ini juga rahasia orang yang mungkin sakit perut, rajin aja sholat. Ya macam-macam sakit perut. Ya mungkin sakit mah, asam lambung. Karena jelas Nabi mengatakan hadis yang sahih, fa inna sholata syifa. Sholat itu adalah obat. Ya kalau kita tidak yakin, Pak, kan kita sesuai dengan keyakinan kita kepada Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan dugaan hambaku padaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min 'ilmin la yanfa wa min da'watin la yustajabu laha. Bapak Ibu, para jamaah, semoga Allah meridai kita semua. Malam ini saya bawa kitab yang biasanya kita membahas tentang hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita sekali-kali membahas pembahasan yang berbeda, dan ini termasuk perkara yang penting juga agar kita memahami. Bagi yang sudah tahu menjadi semakin kuat, semakin mantap pemahamannya. Bagi yang belum tahu tentu menjadi ilmu baru. Meskipun yang kita bahas mungkin hal yang remeh atau hal yang biasa, tetapi ini sangat penting berkaitan dengan perilaku kita setiap hari. Menunjukkan Islam, agama dinul Islam, merupakan agama yang lengkap tapi tidak rumit. Artinya siapa yang berusaha mengamalkan, dia akan mendapatkan fadilah. Kalau tidak mengamalkannya, ada yang sifatnya makruh tapi tidak dosa dan tidak dosa. Ada yang meninggalkannya bersifat haram, tentu dosa. Dan di sini banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan amal-amal kita. Setiap hari pasti kita menjalaninya. Ini yang akan kita bahas tentang setiap orang pasti mengalami, yaitu adab tidur. Fi adabin naum, adab tidur.
ternyata tidur itu pada para jamaah itu juga ada aturan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tidur itu walaupun kita tidak melakukan sojelimet ini, semua orang pasti tidur. Sampai dikatakan tidur dalam sehari minimal 8 jam. Ada yang mengatakan begitu untuk mencapai sehat. Padahal kalau kita kembali kepada Rasulullah, para sahabat, justru mereka sedikit tidur. Sampai sahabat Ali bin Abi Thalib dijelaskan dalam riwayat, beliau ini matanya cekung karena sedikit tidur. Lah kita minimal 8 jam. Berarti mau tidur semalam dari pukul maring isya ki. Misalkan kalau sangat 10, 11, 12, tung 2, telok 4, 5 belum jam, tak tahajud Pak. Atau mungkin di siang harinya. Kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidurnya habis isya. Rasul tidurnya habis isya. Karena pada zaman dahulu kan tidak ada lampu. Jadi habis isya kalau Rasul tidak ada hal yang penting, misalkan tidak ada tamu, tidak sedang safar, atau tidak sedang dengan istrinya, ya, maka Rasul langsung tidur. Kadang nanti bangunnya nisful lail, separuh malam. Di pertengahan malam itu sekitaran jam 11 atau lewat sedikit sekitar jam 1 atau jam 2, ini Rasul. Berarti kalau misalkan bangun jam 11, tidurnya jam 8, 9, 10, 11, 3 jam tidurnya Rasul. Tapi nanti tahajudnya panjang para jamaah. Tahajudnya Rasul itu sampai subuh, menjelang subuh, azan subuh tinggal beberapa menit. Nah, di situ Rasul istirahat sejenak dengan posisi tidur tidur di telapak tangannya. Jadi miring badannya, kepalanya ditidurkan di telapak, sedangkan lengannya diberdirikan. Sehingga kalau Bilal azan itu bangunnya mudah Pak, keker, kepala bisa jatuh. Nah ini Rasulullah, walaupun sampean Pak udah panggilan azan melekok, apalagi dingin-dingin, tapi alhamdulillah masih ada yang bangun untuk sholat subuh. Ada yang juga yang Allah kasih kemudahan untuk tahajud di tengah malam. Alhamdulillah. Yang payah itu kalau sudah subuhnya kelewatan sampai siang, bahkan tidak sholat subuh. Nah, ini betul-betul payah. Bersyukur kita masih sholat subuh. Kembali kepada persoalan tidur. Al-muslim yara an-nauma minan ni'am allati tanallahu biha ala ibadihi fi qoulihi ta'ala. Orang muslim panika memandang tidur bagian daripada nikmat-nikmat Allah. Separingi dah hamba-hambana itu bagi dalam firman-Na, wa min ayatihi ja'ala lakumul laila wan nahar. Dan wa min rahmatihi, dan di antara rahmat Allah, rahmatnya, Dia menjadikan buat kalian siang dan malam, litaskunu fihi, agar kalian menjadi tenang pada malam hari, walitabtaghu min fadlihi, dan mencari karunia-nya di siang hari, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur.
Ayat yang lain, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan buat kalian tidur untuk beristirahat. Sukunul abdi saat bil laili ba'da harakatin nahar ad-daibah mimma yusa'idu ala hayatil jismi wa baqaina nimai wa nashati li yu'addiya wadha'ifahu allati khalaqahu Allahu min ajliha. Karena tenangnya hamba itu pada malam hari setelah banyak beraktivitas di siang hari untuk membantu badannya sehat, bisa beraktivitas kembali, melaksanakan tugas-tugas. Jadi Allah jadikan kita ini dalam setiap harinya ada perputaran antara beraktivitas dan beristirahat. Siangnya kita bekerja, malam harinya kita tidur, beristirahat. Fasyukru hadhihi ni'mati yastalzimu minal muslim an yura'iya fi naumihi al-adab at-taliyah. Maka para jamaah mensyukuri nikmat kadinto wajib dari muslim. Carana ketipun apa? Carana saya nomor situng. alla yuakhiru naumahu ba'da salatil isya illa li daruratin. Menikah cuman semakin melarat Pak. Bentuk mensyukuri nikmat tidur, yakni supaya tidak mengakhirkan waktu tidur setelah sholat isya, kecuali karena darurat, ada hajat, ada kebutuhan. Kamudzakarati ilmin, atau mengulang ilmu, atau muhadasati dhaifin, atau karena menyambut ada tamu, atau mu'anisati ahlin, atau memperlakukan istilahnya mu'anisa, berkencan dengan keluarga, dengan istri. Jadi kalau tidak itu sebaiknya tidur. Tapi susah Pak ya untuk zaman sekarang. Habis isya boleh saya andi mainan nggak sih? Ngocok termasuk sekak nih kan. Aduh, susah Pak. Apalagi pegang HP anak-anak muda, anak tua pun juga begitu. HP kalau sudah dekat di mata itu membuat mata susah tidur loh, radiasinya itu. Nah ini makanya betul juga kata teman saya itu, sebenarnya mudah untuk orang bisa tidur cepat. Listrik mati, listrik mati cepat tidur ngoreng. Karena sekarang listrik hidup, PLN hidup, ya kan? Fasilitas ada. Seandainya mati listrik semua itu, cepat tidur. Makanya kita katakan ini susah. Kalaupun memang ada yang mengamalkan setelah sholat isya langsung tidur, kecuali ada kebutuhan 3. Ya, ada kebutuhan mengulang ilmu seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu membagi malamnya 3. Sepertiga buat mengulang pelajaran atau belajar, sepertiganya buat membaca Al-Quran, sepertiganya lagi buat tahajud, qiyamul lail. Jadi mulai dari mari sawa sampai subuh kesa, Imam Syafi'i menjadi 3, membagi jadi 3. Tinggal dihitung saja. Atau kalau ada tamu yang memang penting. Lima rawa Abu Barzah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla salatil isya wal haditsa ba'daha. Riwayatki Abu Barzah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam benci tidur sebelum salat isya dan berbicara setelah
Isya setelahnya. Kalau memang tidak ada pembicaraan yang sangat mendesak. Melarat nih kak pagi, melarat. Sana sakula melarat kian nih. Tapi kalau memang ada, masya Allah. Kalau tidak penting langsung tidur. Kenapa? Malamnya insya Allah akan dimudahkan oleh Allah untuk bangun, sehingga peluang bermunajat, peluang berdoa, sholat tahajud, baca Quran itu ada. An yajtahida fi alla yanama illa ala wudu, supaya bersungguh-sungguh kalau mau tidur berwudu. Ini juga termasuk kita bersyukur kepada Allah, mau tidur berwudu lebih dahulu. Walaupun ya setelah berwudu tidur di atas kasur pas nyeting bini pagi. Kan mun dalam mazhab Syafi'i kan nyentuh istri, sentuhan kulit dengan kulit kan batal itu. Yang penting memulai tidurnya dengan berwudu. Liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam lil Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dawuhna Rasul dak sahabat Barra bin Azib, iza ataita mabja'aka fatawadda wudu'aka lis-salat. Kata Rasul kepada sahabat Barra, kalau kamu mendatangi kasurmu maka berwudulah seperti wudunya orang mau salat. Berwudu, karena diantara hikmah berwudu Allah jaga dari gangguan setan. An yanama ibtida'an la syiqqihil ayman, supaya tidur memulai dengan miring di rusuk sebelah kanan, di rusuk sebelah kanan. Jadi memulainya, walaupun nanti kalau umpama sudah pulas, orang kan kadang tidak sadar pak ya, abali kanan, abali kacer, misalkan tak gentang, itu sudah di luar kesadaran. Tapi memulainya itu hendaknya dengan miring di atas rusuk sebelah kanan. Wa yatawassada yaminahu, supaya berbantal dengan tangan kanan. Ini kalau kita kan pakai bantal biasa pak ya, Rasul itu pakai lengan kanan berbantalnya. Subhanallah. Wala ba'sa an yatahawwal ila syiqqihil aisar fi ma ba'd. Tapi tidak apa-apa setelah dia memulai rusuk sebelah kanan, nanti belok abali, lalu miring sebelah kiri, misalkan yang punya istri depan-depan, tidak apa-apa. Yang penting mulainya dengan yang terbaik. Ini ada apa ya? Liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam lil Barra, seperti mana juga Rasul bersabda kepada sahabat Barra bin Azib, idza ataita mawdi'ak fatawadda wudu'aka lis-salat. Kalau kamu mendatangi tempat tidurmu, maksudnya kalau kamu mau tidur, kamu berwudulah seperti wudu mau salat. Summa dhaji ala syiqqika al-ayman, lalu berbaringlah di atas rusuk yang sebelah kanan. Hadis yang lain, idza awaita ila firashika wa anta tahir fatawassat yaminak. Kalau kamu sudah berbaring, sudah di atas kasurmu dan kamu dalam keadaan suci, maka berbantallah dengan lengan kananmu. Berarti Rasulullah demikian pak. Kalau kita termasuk kulese yang membahas ini belum tentu pakai lengan kanan, kita pakai bantal. Betapa Rasulullah itu para jamaah
sebagai tauladan. Tidurnya saja Rasul bantalnya itu loh pakai lengan. Lah kita pas mentang-mentang mau ikut Rasul nggak bisa. Paling tidak kita berusaha mengikuti, tapi jangan pernah merasa kita yang paling mengikuti Rasul, karena tidak mungkin kita mengikuti Rasul 100%. Walaupun ada orang-orang yang betul zuhud, dia kaya, dia punya mampu untuk pakai bantal, tapi karena ingin betul-betul seperti Rasul, paling tidak tidurnya pakai lengannya. Ada, cuman tidak banyak. La yadhaji ala batnihi asna'a naumihi lailan wala naharan. Janganlah berbaring di atas perutnya, telungkup ya, ketika tidur siang maupun malam. Berarti jangan telungkup. Napa? Cek napang. Lima warada anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innaha dhaja'atu ahli nar. Karena tidur telungkup itu adalah tidurnya penghuni neraka. Dalam hadis lain, innaha dhaja'atun la yuhibbuha Allah azza wajal. Itu tidur yang tidak disenangi oleh Allah, tidak dicintai. Ada suatu ketika sahabat Rasul bernama Abu Hurairah telungkup, Pak. Di masjid Abu Hurairah telungkup. Rasul tahu. Apakah kamu sakit perut wahai Abu Hurairah? Naam. Ya, kata Abu Hurairah. Arti saking sakit perutnya maka telungkup, napang. Ternyata Rasulullah SAW bersabda, "Kum fasalli fa inna sholata syifa." Kamu berdiri, kamu bangun, bangkit, sholat. Karena sholat itu adalah obat. Nah, ini juga rahasia orang yang mungkin sakit perut, rajin aja sholat. Ya macam-macam sakit perut. Ya mungkin sakit mah, asam lambung. Karena jelas Nabi mengatakan hadis sahih, fa inna sholata syifa. Sholat itu adalah obat. Ya, kalau kita tidak yakin, Pak, kan kita sesuai dengan keyakinan kita kepada Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan dugaan hambaku padaku. Kalau kita sesuai punya dugaan yang baik kepada Allah apapun, Allah akan memberi itu. Tapi kalau kita punya pesimis, ya Allah akan kasih juga sesuai dengan sangkaan kita kepada Allah. Makanya kalau tidurnya telungkup, barangkali ada orang yang tidur telungkup barangkali sakit perut. Tapi kalau tidak sakit perut, kenapa telungkup? Sakit perut? Tidak, sebaiknya tidur jangan telungkup. Tapi kalau dia telungkup, napang, Pak, suruh saja sholat. Yakin kepada Allah akan disembuhkan. Kenapa? Fa inna sholata syifa. Sholat itu adalah obat. Ini kalau kita yakin, Pak, ya. Adapun zikir-zikir, bacaan-bacaan sebenarnya banyak sekali dari Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita. Kalau di sini ada beberapa, misalkan supaya membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar salasan wa salasin telok. Pada orang zikir setelah sholat, Pak, ya. Kalau yang setelah sholat yang sering kita baca subhanallah sampai 33, alhamdulillah Allahu akbar. Tapi juga ada riwayat subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, langsung 33 masing-masing. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah 33. Ada riwayat begitu. Nah, ternyata ada riwayat ini. Sebelum tidur pun juga dianjurkan membaca ini. Tapi kelamaan kalau kita mau tidur.
lama sekali misalkan. Mungkin yang mau lebih pendek boleh, summa yaqul la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahul mulku wa lahul hamdu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu lebih pendek tuh. Atau baca yang lain, ya. Ini dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, mau tidak ala adullukum ala khairin mimma sa'altuma. Rasul bersabda kepada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, mau tidak saya tunjukkan kepada sesuatu yang baik, yang lebih baik daripada yang kalian minta. Idza aqadtuma madja'akuma fasabbiha salasan wa salasin wa ahmada salasan wa salasin wa kabbira arba'an wa salasin. Kalau kalian di atas kasur, maka bertasbihlah 33, bertahmid 33 dan bertakbir. Karena itu lebih baik bagi kalian daripada khadim, daripada kalian minta pembantu. Kalau memang baca ini, atau bacaan yaqra al-Fatihah wa awal surah Al-Baqarah sampai ilal muflihun, wa ayatul kursi wa khatimah surat Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Alif Lam Mim sampai ulaika ala hudam mir rabbihim, terus ditambah dengan ayatul kursi, ditambah dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, lillahi ma fis samawati ma fil ard. Ini kalau mau baca. Wa an yaj'ala akhira ma yaqul hadza du'a al-warid. Nah, terakhir yang dibaca setelah membaca bacaan wirid tadi, bacaan yang terakhir, bismikallahumma wada'tu jambi bismika arfa'uhu Allahumma inni in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha. Lanceng nih Pak. Yang paling kita hafal bismikallahumma ahya wa amut. Kalaupun tidak baca semua itu, paling tidak bismikallah sudah. Bismikallahumma ahya wa amut. Nah, ternyata kalau kita yakin dengan bacaan itu, mungkin ada orang yang susah tidur, insomnia. Coba orang yang susah tidur, insomnia, susah tidur, baca ini bismikallahumma ahya wa amut. Sambil dia baca sambil tutup mata, insya Allah yang susah tidur bisa-bisa berat mata Pak, jadi ngantuk. Coba dibaca. Yang susah tidur, insomnia, bismikallahumma ahya, bismikallah. Yang awalnya susah apa? Susah untuk menutup mata, insya Allah. Karena ini doa. Bismika Allahumma ahya wa amut. Ada yang dibalik, bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya Allah, denganmu, dengan asma'mu saya mati dan akan hidup. Padahal mati di situ bukan mati yang sebenarnya, adalah mati yang sementara. Karena apa? Mati ketika tidur itu juga terhitung mati. Tapi yang disebut dengan al-maut sughra, kematian kecil. Makanya Allah mengatakan, walladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah Allah yang mewafatkan kalian di malam hari dan mengetahui apa yang kalian kerjakan di siang hari. Summa yab'asukum fihi liyuqda ajalun musamma. Kemudian Allah bangkitkan lagi untuk apa? Melengkapi ajal yang sudah ditentukan. Jadi semalam kita tidur, seharian kita bekerja, nanti malam tidur lagi, itu menuju ajal yang sudah ditentukan. Kapan? Kita tidak tahu. Itu disebut dengan kematian kecil, wafat kita Pak. Ya ada juga orang yang tidur tidak bangun-bangun terus ada Pak.
pamit sama anaknya, saya mau tidur dulu ya, gak usah dibangunkan. Tanya dong Wak, kalau saya boleh saya jagain, minta buka kila bang, tak buka. Jagain tak jaga Pak, ternyata inna lillah, sudah kembali kepada Allah. Nah terus ketika tidur, mungkin orang terbangun di malam hari, terbangun. Ada kan orang yang tidur tiba-tiba terbangun. Nah ada zikir juga yang perlu dibaca tuh. Nih Nabi mengatakan, suruh baca apa? Terbangun di tengah malam atau ketika tidur terbangun, suruh baca la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah wal yad'u bima syaa fa innahu yustajabu lahu. Fa inna yustajabu lahu. Dan hendaknya berdoalah kepada Allah, apapun yang dia minta akan diijabah. Jadi misalkan tidur, pas langsung terbangun dia, baca ini la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Terus tambah Allahu akbar wa la ilaha wa la haula wa la quwwata illa billah. Setelah itu baca, minta apa yang kita minta akan diijabah. Ini termasuk salah satu kesempatan atau waktu diijabah doa kita oleh Allah. Jadi bangun tidak sengaja saja ada kesempatan untuk diijabah doa kita. Tapi caranya baca tadi yang pertama dulu, baru minta kepada Allah. Maka Nabi mengatakan man ta'arra bil laili faqala hina yastayqid, siapa yang tiba-tiba bangun di malam hari, nah ketika bangun dia membaca tadi la ilaha illallah wa la syarika sampai selesai, summa da'a ustujiba lahu, kemudian dia berdoa kepada Allah akan diijabah. Fa in qama fatawadda wa shalla qubilat salatuhu. Terus kalau dia dilanjutkan dengan bangun lalu berwudu dan salat qiyamul lail, akan diterima salatnya. Atau dia membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina Allah subhanaka Allahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak Allahumma zidni ilman wa la tazigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dibaca itu. Ini kesempatan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah di saat kita tidur dan bangun dari tidur. Ini ketika tidur. Lah sekarang ketika subuh, berarti bangun tidur. Yang perlu juga kita kerjakan sebelum subuh sebenarnya Pak, tahajud. Ini sering kita dengar ayatnya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam maka bertahajudlah sebagai ibadah tambahan. Nah di sini hukum tahajud kan sunnah. Hukum tahajud itu sunnah. Tapi kalau menurut Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan wajib tahajud bagi orang yang hafizul Quran. Lalu ada yang bertanya, wah Imam, ada orang hafiz Quran tapi dia tidak tahajud. Dijawab oleh Imam Hasan, innama yatawassadu bil Quran. Dia menjadikan Quran sebagai bantalnya. Maka beliau menetapkan orang yang hafiz Quran wajib tahajud. Kalau tidak hafid ya sunnah tahajud. Kenapa demikian? Karena kesempatan untuk menjaga hafalan Quran ketika tahajud. Dan itu Allah katakan dalam Quran, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya sepotong malam, nasyi'ah lail, sepotong malam, hiya ashaddu wat'an, dia kuat hati, wa aqwamu qila, dan dia lurus ucapan. Maksudnya apa? Orang kalau belajar di malam hari
itu lebih kuat ingatannya, lebih kuat pemahamannya, dan pengucapannya lebih benar daripada di siang hari. Coba kalau kita mau menghafal sesuatu, kerjakan di malam hari, suasana lebih hening, lebih tenang daripada di siang hari, dan ternyata efek dari hafalan lebih kuat dan lebih lengket di malam hari. Keesokan harinya tidak langsung lupa, Pak, sampai berapa hari. Tapi kalau ngafal di siang hari itu lebih cepat lupanya kadang. Belum lagi hikmah-hikmah yang lain. Karena ada penelitian sebuah sekolah, ya sekolah tinggi lah. Ini bukan orang Islam, tapi mencoba meneliti apa rahasianya kok orang Islam itu bangun di tengah malam. Mahasiswa sebagian selama 6 bulan disuruh tidur malam, nggak bangun-bangun. Sebagiannya suruh bangun malam, entah mau apapun, karena bukan Islam. Ternyata yang bangun malam dia memiliki kecerdasan yang meningkat, nilainya bagus daripada yang tidak bangun. Jadi tumpul. Jadi kalau umpama kuat, tajam ingatan kita, pemikiran kita, bangun malam. Termasuk supaya tidak cepat pikun, bangun tahajud. Karena memang sudah Allah katakan itu, inna nasyiatal lail hiya asyaddu wat'an, lebih kuat hati, lebih kuat pemahaman, lebih tajam pemikiran, wa aqwamu qila, dan lebih lurus ucapan dengan orang bangun malam. Apalagi dipakai buat sholat, bermunajat, baca Quran. Nah makanya Nabi SAW itu kalau sholat tahajud dalam tahajudnya Rasul kan bacanya panjang-panjang. Kadang Rasul ketika tahajud dimulai dengan takbir Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, karena mau baca panjang, setelahnya mengambil posisi duduk, bukan ruku ya. Berdirinya Rasul mengambil posisi duduk sambil baca ayat. Nanti kalau sudah selesai baca ayat, berdiri lalu bertakbir untuk ruku. Ya, ada riwayat Rasul itu kalau tahajud berdiri lama, bacanya setelah Al-Fatihah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, terakhir An-Nisa, baru ruku. Itu berapa surat sudah? Berapa juz? Al-Baqarah 2 juz setengah. 1 juznya kalau bacaan santai itu sekitar setengah jam. Dan kalau umpama Al-Baqarah berarti kan 1 jaman, ditambah Ali Imran, panjang, Pak. Ini Rasulullah dijamin masuk surga lagi. Tapi Rasul sebagai bentuk syukurnya kepada Allah, tahajudnya kita kalah. Afala akuna abdan syakura, apa saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur dengan tahajudnya seperti ini? Kakinya retak, betisnya bengkak, pas ngucap si paling sunnah tahajud tetap tahajud. Ya paling tidaklah kita mencoba, paling tidak kata para ulama, paling tidak witirnya. Karena kalau kita membicarakan hukum itu kan bertingkat, Pak, hukum. Sholat sunnah itu kan hukumnya bertingkat. Sunnah ada yang paling ditekankan, ada yang di bawahnya. Nah, sebagian ulama mengatakan sunnah yang paling ditekankan, tidak boleh tinggalkan, paling tidak qiyamul lail, terutama witirnya. Kalau tidak sempat qiyamul lail panjang, paling tidak sempatkan sholat witir. Ada yang mengatakan sunnah yang paling ditekankan adalah sunnah rawatib, menyertai sholat wajib ba'diyah dan qabliyah. Tapi yang mengatakan sunnah witir itu yang paling ditekankan karena beralasan Rasul kalau safar mengqosor dan menjamak sholatnya, tidak sholat qabliyah dan ba'diyah. Tapi Rasul safar tidak meninggalkan sholat witirnya. Mungkin qiyamul lail tahajudnya tidak dikerjakan, tapi witirnya yang tetap dikerjakan. Saking pentingnya.
Makanya witir itu boleh, namanya witir kan ganjil Pak ya, boleh 1 rakaat, paling sedikit kan 1 rakaat witir. Boleh 3 rakaat langsung, boleh 5 rakaat, boleh 7 rakaat. Kalau Sayyidah Aisyah dalam riwayat itu pernah melakukan witir sampai 9 rakaat. Yang namanya ganjil Pak. Kita lanjut. Ayyaqula idza istayqadha wa qabla an yaquma min firashihi, seperti yang diajarkan kalau sudah bangun, sebelum bangun dari kasur, bangun tidur ya, tapi belum berdiri dari kasur, membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Hafal insyaallah. Sambil mengangkat pandangannya ke langit dengan membaca inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ini termasuk juga dalam riwayat ketika Rasul bangun. Sudah Isya ya? Saya kira cukuplah. Mudah-mudahan bermanfaat. Hanya membahas masalah tidur, tapi ini penting Pak ya, karena kita semua pasti tidur. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.